Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marcelino Syaputra, NIM 2521036 dari kelas PTK 6A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video TS dengan dosen pengampu yaitu Varian. Di mana di dalam video ini saya akan membahas materi mengenai konsep umum jaringan nirkabel, penjelasan perangkat keras jaringan nirkabel, konsep umum WPAN, konsep umum WLAN, dan jenis keamanan WLAN. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu konsep umum jaringan nirkabel. Pengertian dari jaringan nirkabel yaitu di mana jaringan nirkabel ini menghubungkan berbagai perangkat seperti komputer, ponsel, tablet, dan perangkat lainnya yang mana berguna untuk mentransfer data antar perangkat tanpa menggunakan kabel secara fisik. Jaringan nirkabel ini memungkinkan kita atau pengguna untuk tetap terhubung dan berkomunikasi dalam area yang luas tanpa pembatasan kabel secara fisik. Jadi, dengan adanya jaringan nirkabel ini, perangkat akan dapat saling berinteraksi satu sama lain dengan sebuah jaringan seperti internet, server, dan perangkat lainnya, tanpa harus terhubung melalui kabel jaringan tradisional atau kabel secara fisik. Sehingga jaringan nirkabel memberikan fleksibilitas dan mobilitas yang lebih besar dan juga memungkinkan pengguna untuk bergerak bebas dan tetap terhubung dari berbagai lokasi dalam jangkauan sinyal. Nah, pada jaringan nirkabel ini ia memiliki beberapa komponen yang ada. Yang pertama yaitu perangkat nirkabel. Nah, perangkat nirkabel ini seperti komputer, smartphone, atau perangkat IoT yang memiliki kemampuan untuk berkomunikasi tanpa menggunakan kabel secara fisik. Yang kedua yaitu access point atau AP. Access point ini merupakan titik akses yang memungkinkan perangkat nirkabel untuk tetap terhubung ke jaringan kabel atau internet. AP ini berfungsi sebagai jembatan antar jaringan nirkabel dan jaringan kabel. Yang ketiga yaitu router. Router ini berfungsi sebagai penghubung antar jaringan nirkabel dan jaringan kabel. Selain itu, ia juga mengatur lalu lintas data yang masuk dan keluar dari jaringan. Komponen yang keempat yaitu antena, di mana antena itu fungsinya untuk memancarkan dan menerima sinyal radio yang digunakan dalam komunikasi nirkabel. Yang kelima yaitu protokol komunikasi, di mana protokol komunikasi ini yang menentukan cara perangkat berkomunikasi satu sama lain dalam jaringan nirkabel. Contohnya itu seperti Wi-Fi, Bluetooth, dan lain sebagainya. Tujuan adanya jaringan nirkabel itu yang pertama memberikan mobilitas yang tinggi kepada pengguna untuk tetap terhubung ke jaringan dari berbagai lokasi. Yang kedua yaitu kemudahan instalasi, di mana maksudnya yaitu dalam proses penginstalan tidak memerlukan infrastruktur kabel yang rumit. Yang ketiga yaitu konektivitas. Nah, maksudnya di sini yaitu kita dapat tetap terhubung ke jaringan dari berbagai sumber daya. Dan perangkat yang kita gunakan bisa banyak juga seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu jaringan nirkabel. Manfaatnya yaitu manfaat dari jaringan nirkabel ya. Yang pertama yaitu mobilitas. Mobilitas ini adalah pengguna
dapat mengakses jaringan dari berbagai lokasi tanpa terikat oleh kabel. Yang kedua yaitu skalabilitas, di mana maksud di sini yaitu skalabilitas mudah menambahkan atau menghapus perangkat dari jaringan. Yang ketiga yaitu efisiensi biaya. Nah, dengan adanya jaringan nirkabel ini dapat mengurangi biaya instalasi dan pemeliharaan kabel. Yang keempat yaitu peningkatan produktivitas. Maksudnya di sini yaitu memfasilitasi kolaborasi dan akses informasi secara real time. Nah, berikut adalah jenis-jenis dari jaringan nirkabel. Yang pertama yaitu ada WiFi, di mana WiFi ini sering digunakan untuk menghubungkan perangkat ke jaringan internet atau intranet. Yang kedua yaitu Bluetooth, di mana Bluetooth ini juga sering digunakan pada perangkat dengan jarak yang dekat seperti headset, keyboard, mouse, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu Zigbee. Zigbee biasanya digunakan dalam jaringan nirkabel yang lebih kecil dan hemat energi, di mana Zigbee ini sering digunakan pada perangkat IoT. Yang terakhir atau yang keempat yaitu ada LTE atau 4G atau 5G, di mana jaringan tersebut merupakan akses internet nirkabel melalui operator seluler. Materi kedua yaitu konsep umum perangkat keras jaringan nirkabel, di mana konsep umum perangkat keras jaringan nirkabel ini terdiri dari berbagai komponen yang mendukung komunikasi tanpa kabel antar perangkat, yang mana termasuk perangkat-perangkat yang memancarkan dan menerima sinyal radio atau inframerah, serta infrastruktur yang mengatur dan mengelola lalu lintas data dalam jaringan. Berikut adalah komponen-komponen perangkat keras jaringan nirkabel. Nah, yang pertama yaitu access point. Access point ini berguna sebagai titik akses yang memungkinkan perangkat nirkabel untuk terhubung ke jaringan kabel atau internet. Yang kedua yaitu router, yang mana router ini bertindak sebagai pusat pengatur lalu lintas data antar jaringan nirkabel dan jaringan kabel. Selain itu, router menentukan rute terbaik untuk data dan mengelola lalu lintas di jaringan. Yang ketiga yaitu antena. Antena ini merupakan komponen yang memancarkan dan menerima gelombang radio untuk mengirim dan menerima data dalam jaringan nirkabel. Yang keempat yaitu switch, di mana switch ini berguna untuk menghubungkan berbagai perangkat di dalam jaringan nirkabel untuk mengatur dan mengirim data di antara mereka. Switch juga dapat memprioritaskan lalu lintas data untuk meningkatkan kinerja jaringan. Yang kelima yaitu modem, di mana modem ini berfungsi sebagai pengubah sinyal digital dari perangkat ke sinyal analog, yang dapat ditransmisikan melalui jaringan komunikasi fisik seperti kabel telepon atau serat optik. Yang keenam yaitu repeater, yang mana repeater ini digunakan untuk memperluas jaringan sinyal. Untuk memperluas jaringan sinyal wireless
dengan mengulang sinyal dari satu area ke area lainnya. Tujuan adanya perangkat keras jaringan nirkabel itu yang pertama untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dengan menyediakan akses yang cepat dan mudah ke sumber daya jaringan seperti file, aplikasi, layanan internet, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu menjamin kehandalan jaringan dengan memastikan bahwa perangkat nirkabel dapat terhubung secara stabil dan konsisten bahkan saat menghadapi interferensi atau gangguan sinyal. Yang ketiga yaitu mengoptimalkan pengalaman pengguna dengan menyediakan layanan jaringan yang responsif dan kualitas koneksi yang tinggi. Adapun manfaat perangkat keras jaringan nirkabel yaitu yang pertama mobilitas, di mana mobilitas di sini memungkinkan pengguna atau kita tetap terhubung ke jaringan dari berbagai lokasi tanpa ketergantungan pada kabel fisik. Yang kedua yaitu fleksibilitas, di mana kita dapat memudahkan instalasi jaringan tanpa perlu memasang infrastruktur kabel yang rumit. Yang ketiga yaitu pengaturan yang lebih mudah dan cepat. Dan yang terakhir yaitu efisiensi biaya. Perangkat keras jaringan nirkabel ini dapat mengurangi biaya instalasi dan pemeliharaan infrastruktur kabel. Perangkat keras jaringan nirkabel ini dia memiliki beberapa jenis, seperti yang pertama yaitu wireless access point atau WAP, di mana WAP atau WPA ini menyediakan titik akses untuk perangkat nirkabel terhubung ke jaringan kabel. Yang kedua yaitu wireless router, di mana wireless router ini berfungsi router dengan kemampuan jaringan nirkabel mengelola lalu lintas untuk perangkat nirkabel dan kabel. Yang ketiga yaitu wireless network interface card atau wireless NIC. Wireless NIC ini merupakan kartu jaringan yang memungkinkan perangkat seperti komputer atau laptop untuk tetap terhubung ke jaringan nirkabel. Yang terakhir yaitu wireless bridge, di mana wireless bridge ini berguna untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan nirkabel atau kabel secara bersama-sama. Materi yang ketiga yaitu konsep umum WPAN atau bisa dikenal dengan Wireless Personal Area Network. Pada pengertian WPAN ini yaitu sebuah jaringan nirkabel yang dirancang untuk menghubungkan perangkat secara lokal dalam area pribadi yang relatif kecil, seperti di sekitaran satu orang atau perangkat. WPAN ini dia biasanya menggunakan teknologi seperti Bluetooth, Zigbee atau UWB Ultra Wideband untuk mentransfer data secara nirkabel dengan jarak yang terbatas. Adapun beberapa komponen yang ada pada WPAN yaitu yang pertama perangkat nirkabel. Perangkat nirkabel ini seperti smartphone, tablet, laptop, atau perangkat IoT yang memiliki kemampuan berkomunikasi secara nirkabel di dalam WPAN.
Yang kedua yaitu access point. Nah, pada WPAN access point ini bisa dijadikan perangkat master dalam jaringan Bluetooth atau Zigbee yang mengkoordinasi komunikasi antar perangkat. Yang ketiga yaitu ada protokol komunikasi. Nah, pada protokol komunikasi ini seperti Bluetooth, Zigbee, atau Wi-Fi yang menentukan cara perangkat berkomunikasi satu sama lain di dalam WPAN. Nah, adapun beberapa tujuan dari WPAN yaitu yang pertama koneksi pribadi. Koneksi pribadi ini memungkinkan perangkat pribadi untuk berkomunikasi dan berbagi data dengan perangkat lain dalam jarak yang dekat. Yang kedua yaitu penggunaan yang mana ia menyediakan konektivitas tanpa kabel yang sederhana dan mudah diatur di sekitar perangkat individu atau perangkat tertentu. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu WPAN ini mendukung IoT, di mana ia dapat mengimplementasikan Internet of Things pada perangkat-perangkat kecil yang perlu berkomunikasi secara lokal. WPAN ini ia memiliki beberapa manfaat utama, yaitu yang pertama fleksibilitas, di mana WPAN ini memungkinkan perangkat untuk terhubung tanpa menggunakan kabel, memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam tata letak dan konfigurasi ruang kerja atau perangkat. Yang kedua yaitu mobilitas. Nah, karena ukuran dan cakupan yang terbatas, WPAN ini memungkinkan pengguna untuk bergerak bebas dalam area yang ditetapkan tanpa kehilangan koneksi jaringan. Yang ketiga yaitu kemudahan di pengaturan. WPAN ini tidak memerlukan instalasi kabel yang rumit, memungkinkan penyimpanan jaringan yang cepat dan mudah di berbagai lingkungan. Yang keempat yaitu skalabilitas. Meskipun biasanya mencakup area yang kecil, WPAN ini dapat diperluas dengan menambahkan lebih banyak perangkat nirkabel sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima yaitu konsumsi daya yang rendah. Beberapa perangkat teknologi WPAN seperti Bluetooth yang dirancang untuk pengoptimalan penggunaan daya baterai perangkat menjadikannya ideal untuk perangkat wearable dan sensor IoT yang memerlukan daya yang efisien. WPAN ini ia memiliki beberapa jenis, diantaranya yaitu Bluetooth. Bluetooth ini biasanya digunakan untuk menghubungkan perangkat seperti headset, speaker, atau keyboard secara nirkabel dengan jarak hingga beberapa meter. Yang kedua yaitu Zigbee. Zigbee ini didesain untuk jaringan sensor nirkabel yang dapat mencakup area yang lebih luas daripada Bluetooth. Akan tetapi penggunaan daya yang rendah untuk mendukung IoT. Yang ketiga yaitu UWB, Ultra Wideband, yang dimana WiFi ini menyediakan transfer data yang sangat cepat dengan jangkauan yang pendek. Biasanya cocok digunakan pada aplikasi yang memerlukan kecepatan tinggi saat mentransfer, seperti transfer file besar atau streaming video.
Materi keempat yaitu konsep umum WLAN atau Wireless Local Area Network, di mana pengertian dari WLAN sendiri yaitu jaringan nirkabel yang menghubungkan perangkat-perangkat dalam area lokal seperti kantor, rumah, atau sekolah. Teknologi yang biasa digunakan pada WLAN atau WLAN ini yaitu Wi-Fi, yang memungkinkan perangkat untuk terhubung ke jaringan secara nirkabel melalui akses point yang terhubung ke jaringan kabel atau internet. WLAN ini biasanya memiliki beberapa komponen. Yang pertama yaitu akses point, di mana akses point ini atau AP yaitu perangkat sentral dalam WLAN yang menerima dan mentransmisikan data antar perangkat nirkabel dan jaringan kabel. Yang kedua yaitu router, di mana router ini bertindak sebagai penghubung jaringan antara jaringan WLAN dan jaringan kabel, mengatur lalu lintas data di antara mereka dan memberikan akses ke internet jika diperlukan. Selanjutnya yaitu yang ketiga, Wireless Network Interface Card, Wireless NIC, di mana Wireless NIC ini adalah kartu jaringan yang terpasang pada perangkat seperti komputer, laptop, atau smartphone, yang memungkinkan perangkat tersebut untuk terhubung ke jaringan WLAN. Yang keempat atau yang terakhir yaitu antena, di mana antena ini berfungsi untuk memancarkan dan menerima sinyal radio untuk komunikasi nirkabel di dalam jaringan WLAN. Antena ini dapat berada di AP atau perangkat lain dalam sebuah jaringan. WLAN ini memiliki beberapa tujuan utama, yaitu yang pertama konektivitas tanpa kabel, di mana WLAN ini menyediakan konektivitas nirkabel bagi perangkat dalam jaringan lokal. Ini memungkinkan perangkat seperti komputer, laptop, smartphone, dan perangkat IoT untuk terhubung ke jaringan tanpa menggunakan kabel. Yang kedua yaitu fleksibilitas dan mobilitas. WLAN ini memungkinkan fleksibilitas dan mobilitas bagi pengguna karena tidak terkait oleh kabel. Pengguna atau user dapat bergerak bebas dalam area cakupan jaringan tanpa kehilangan koneksi, memberikan fleksibilitas dalam lingkungan kerja dan aktivitas sehari-hari. Yang ketiga yaitu akses yang mudah ke sumber daya jaringan. Nah, dengan adanya WLAN kita dapat mengakses dengan mudah dan cepat ke sumber daya jaringan termasuk internet, file yang dibagikan, printer bersama dan layanan jaringan lainnya. Ini meningkatkan produktivitas pengguna dengan memungkinkan akses yang efisien ke informasi dan sumber daya yang dibutuhkan. Yang keempat yaitu kinerja yang handal. WLAN ini menyediakan koneksi yang handal dan kinerja yang stabil. Hal ini dapat mencakup aspek-aspek seperti kecepatan dalam transfer data, keandalan sinyal, dan minimnya gangguan atau kehilangan sinyal. Yang kelima yaitu ada skalabilitas, di mana WLAN dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan. Dan yang keenam yaitu keamanan dari WLAN. WLAN ini memberikan tingkat keamanan yang memadai terhadap akses yang tidak sah dan serangan cyber. Ini melibatkan penggunaan protokol keamanan seperti WPA2 di Wi-Fi,
dan enkripsi data untuk melindungi privasi dan integritas informasi pengguna. Adapun beberapa manfaat WLAN seperti fleksibilitas, di mana WLAN memungkinkan pengguna untuk terhubung ke jaringan tanpa menggunakan kabel fisik, memberikan fleksibilitas dalam tata letak ruang dan konfigurasi perangkat. Yang kedua yaitu mobilitas, di mana WLAN ini memberikan mobilitas yang tinggi terhadap pengguna. Pengguna dapat bergerak bebas dalam cakupan jaringan tanpa kehilangan koneksi. Yang ketiga yaitu akses yang mudah. WLAN itu memberikan akses yang mudah dan cepat ke sumber daya jaringan, seperti ke sumber daya internet atau ke file yang akan dibagikan, printer bersama, dan aplikasi bisnis, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu kinerja yang tinggi. WLAN memungkinkan transfer data dengan kecepatan yang tinggi, memungkinkan pengguna untuk mengirim dan menerima informasi dengan cepat. Yang kelima yaitu skalabilitas. Salah satu manfaat WLAN yaitu memiliki kemampuan untuk diperluas sesuai dengan kebutuhan kita sebagai user, dan dapat menambah banyak perangkat atau meningkatkan cakupan jaringan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis WLAN. Nah, WLAN ini dia memiliki beberapa jenis seperti WLAN standar. WLAN standar ini dia menggunakan frekuensi 5 GHz dan mendukung kecepatan transfer data sehingga 54 Mbps. Meskipun kecepatan yang tinggi daripada standar, jangkauan sinyalnya lebih terbatas. Yang kedua yaitu WLAN 802.11b, di mana jenis ini menggunakan frekuensi 2,4 GHz dan mendukung kecepatan transfer data sehingga 11 Mbps. Nah, meskipun jangkauannya yang luas, akan tetapi dia memiliki kecepatan yang lebih rendah. Yang ketiga yaitu WLAN 802.11g, di mana jenis ini dia menggunakan frekuensi 2,4 GHz dan mendukung kecepatan transfer data hingga 54 Mbps. Ini merupakan perbaikan dari jenis yang kedua, di mana ia menawarkan kecepatan yang lebih tinggi. Yang keempat yaitu WLAN 802.11n, di mana jenis ini dia memberi kecepatan transfer hingga 600 Mbps dengan menggunakan teknologi MIMO. Ini menggabungkan multiple antennas untuk meningkatkan kecepatan dan jangkauan sinyal. Yang kelima yaitu WLAN 802.11ac, di mana jenis ini juga bisa dikenal dengan Wi-Fi. Ia menggunakan frekuensi sebesar 5 GHz dan mendukung kecepatan transfer data hingga beberapa gigabit per detik. Ini merupakan standar Wi-Fi tercepat pada saat itu, menawarkan kinerja yang lebih baik dalam lingkungan yang padat. Jenis yang keenam yaitu WLAN 802.11ax, di mana Wi-Fi ini dikenal sebagai Wi-Fi 6. Nah, jenis ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja jaringan nirkabel. Ini menyediakan kecepatan transfer data yang lebih tinggi dan dapat menangani lebih banyak perangkat secara bersamaan dalam satu jaringan. Materi yang kelima atau yang terakhir yaitu jenis keamanan WLAN, di mana keamanan WLAN atau WLAN yang memiliki beberapa jenis.
yaitu yang pertama WEP atau Wired Equivalent Privacy. Nah, WEP ini memiliki protokol keamanan awal untuk jaringan nirkabel yang dikembangkan sebagai upaya untuk memberikan tingkat keamanan yang setara dengan jaringan kabel. WEP ini menggunakan kunci statis untuk enkripsi data yang dikirimkan melalui jaringan. Akan tetapi, kunci tersebut cenderung tetap tidak berubah dan dapat diprediksi. WEP ini sangat rentan terhadap serangan. Oleh karena itu, jenis ini dianggap tidak aman dalam mengamankan jaringan nirkabel. Jenis yang kedua yaitu Wi-Fi Protect Access atau WPA. Nah, WPA ini ia dikembangkan untuk mengatasi kelemahan dari jenis yang pertama yaitu WEP dan memberikan tingkat keamanan yang lebih baik. Protokol dalam menggunakan Temporary Integrity Protocol atau TKIP untuk enkripsi data yang menyediakan kunci dinamis untuk setiap sesi koneksi. Selain itu, WPA juga menyediakan pemeriksaan integritas pesan untuk mencegah pemalsuan paket, meningkatkan keamanan jaringan secara keseluruhan. Jenis yang ketiga yaitu Wi-Fi Protect Access 2 atau yang saat ini bisa dikenal dengan WPA 2. Wi-Fi saat ini juga sering menggunakan WPA 2, di mana pengertian dari WPA 2 ini yaitu penyempurnaan dari WPA sebelumnya atau jenis yang kedua, dan saat ini banyak digunakan di seluruh dunia. WPA 2 juga menggunakan Advanced Encryption Standard untuk enkripsi data yang merupakan standar enkripsi yang sangat kuat. WPA 2 ini mendukung dua mode. Yang pertama yaitu personal atau PSK untuk penggunaan rumah atau enterprise, EAP untuk lingkungan bisnis, memberikan fleksibilitas dalam penerapan keamanan jaringan. Yang keempat yaitu Wi-Fi Protect Access 3 atau WPA 3. WPA 3 ini memiliki protokol keamanan yang terbaru dan menawarkan fitur-fitur keamanan yang lebih canggih daripada WPA 2. WPA 3 ini ia memiliki pengganti dari PSK yang mana ia lebih tahan terhadap serangan penembak kata sandi. Selain itu, WPA 3 menyediakan enkripsi yang lebih baik untuk jaringan terbuka dengan meningkatkan keamanan dalam skenario jaringan yang beragam. Jenis yang kelima yaitu EAP ya. Nah, EAP ini ia memiliki kerangka kerja yang digunakan dalam metode WPA 2 dan WPA 1 untuk mengatur autentikasi penggunaan dalam jaringan. EAP ini mendukung berbagai metode autentikasi termasuk sertifikasi dan kartu token. Jenis yang keenam yaitu 802.11x 802.1x, di mana jenis ini memiliki protokol kontrol akses jaringan yang umumnya digunakan bersama EAP dalam lingkungan bisnis. Protokol ini membantu dalam mengautentikasi pengguna dan perangkat sebelum memberikan akses ke jaringan dan membantu mencegah perangkat yang tidak diizinkan untuk mengakses jaringan. Yang ketujuh yaitu Service Set Identifier atau SSID.
Nah, ia memiliki langkah untuk menyembunyikan nama jaringan dari penyiaran, sehingga membuatnya kurang terlihat oleh pengguna kasual. Jenis yang ke-8 yaitu MAC Address Filtering, yang merupakan langkah keamanan yang melibatkan pengaturan jaringan untuk hanya mengizinkan perangkat dengan alamat MAC tertentu untuk terhubung ke jaringan. Jenis yang ke-9 yaitu Network Segmentation, yang mana jenis ini melibatkan pemisahan jaringan menjadi segmen-segmen yang terisolasi untuk menahan pelanggaran keamanan. Dengan menggunakan jenis ini, kita dapat membuat jaringan terisolasi untuk berbagai jenis perangkat atau pengguna dan meningkatkan keamanan keseluruhan jaringan. Jenis yang ke-10 yaitu Firewall dan Intrusion Detection, di mana jenis ini memiliki komponen penting dalam meningkatkan keamanan jaringan. Firewall bertanggung jawab untuk memantau dan mengontrol lalu lintas jaringan yang keluar dan masuk. Sementara itu dia memiliki IDS atau IPS yang mendeteksi dan mencegah potensi ancaman dan akses yang tidak sah ke jaringan. Dengan bekerja sama, kedua sistem ini membantu menjaga keamanan dengan mengidentifikasi dan merespons ancaman yang ada.